Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, what's up guys? Nah, jadi di sini saya Maharani Ziri Degerin dari Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Nah, kembali lagi nih, pasti saya akan membahas mengenai materi atau pengetahuan pada kalian semua. Ya, ini mengenai masalah keperawatan yang kemarin, gerontik atau keperawatan lansia. Tapi berbeda materinya. Yang saya akan jelaskan materi ini tentang masalah penyakit degeneratif itu sangat penting dan perlu namanya perawatan pada penyakit degeneratif tersebut. Nah, apa sih degeneratif itu? Pasti kalian bertanya-tanya. Yuk kita bahas sama-sama. Oke. Nah, tadi kan membahas tentang degeneratif. Nah, apa itu penyakit degeneratif? Nah, penyakit degeneratif ini penyakit yang cenderung memburuk seringnya waktu. Biasanya sering pada lansia. Nah, kondisi ini bisa menyerang pada sistem saraf, tulang, sendi, dan juga otak. Nah, berhubung juga saya mendapatkan bagian dari sistem saraf nih. Nah, betul, saya akan membahas tentang penyakit degeneratif itu bagian saraf ya. Penyakit degeneratif ini umumnya biasanya diderita oleh para lansia ya, yang tadi saya jelaskan, karena fungsi jaringan dan organ pada lansia tersebut mengalaminya penurunan seiring pertambahannya usia. Nah, penyakit ini juga beresiko terjadinya pada lansia yang gaya hidupnya itu buruk atau terpaparnya bahan secara kimia. Ya. Meskipun jarang, penyakit degeneratif ini juga dapat terjadi pada usia lansia di bawah 65 tahun. Ya. Nah, mengapa sih terjadinya penyakit degeneratif itu? Penyakit degeneratif itu biasanya dari banyak kasus penyakit degeneratif ini tidak diketahui penyebabnya. Namun meskipun demikian, kondisi ini diduga dapat terjadi karena ada beberapa faktor. Yang pertama, pasti karena genetik. Ya, karena genetik itu tadi. Biasanya mungkin dari ayah ibunya, kakek neneknya, atau buyutnya gitu ya. Yang penting karena faktor genetik, dan itu utamanya. Yang kedua, pernah mengalami cedera. Mengalami cedera, ya pasti pernah mengalami cedera bagian saraf. Biasanya itu kan pasti dia pernah gitu. Nah, yang ketiga, masalah penyakit autoimunnya. Nah, penyakit autoimun itu masalah imun ya. Tapi saya akan menjelaskan dari bagian sarafnya aja. Nah, faktor risiko penyakit degeneratif itu apa sih? Nah, yang pertama karena pola hidup yang tidak sehat. Nah, seperti merokok, mengonsumsi minuman yang beralkohol atau kafein secara berlebihan, kurangnya mengonsumsi makanan yang tinggi, antioksidan, dan jarang juga berolahraga. Itu ya. Nah, pernah mengalami cedera berat nih, cedera berat. Yang ketiga juga terpapar pestisida dan polusi dalam jangka waktu yang panjang atau jangka waktu yang lama. Ya, setelah itu bekerja di pabrik buatan cat atau kain yang biasanya menggunakan bahan kimia itu tadi, seperti birefil, seperti poliklorinasi, PCB ya, itu tadi. Nah, sudah itu terpaparnya logam yang sangat berbahaya seperti arsenik dan timbal secara terus-menerus atau secara sering gitulah ya. Nah, gejala penyakit degeneratif itu yang bagi sistem imun ya, saya ambil contohnya seperti penyakit Parkinson ya. Nah, penyakit Parkinson ini apa sih? Nah, penyakit Parkinson ini kan penyakit yang mengganggu bagian sistem saraf ya. Nah, dengan gejalanya seperti dia tremor, ototnya kaku, gangguan keseimbangan dan berkoordinasi geraknya tubuh, gerak tubuhnya melambat, atau
bradykinesia ya, sulit menampung buang air kecil gitu, wajah tampak datar dan juga mudahnya terjatuh tadi ya, terjatuh. Dan juga ada penyakitnya, salah satu contoh lagi penyakit stroke ya. Penyakit stroke ini kan paling sering terjadi pada lansia gitu ya. Mungkin sudah tahu mungkin kalian ya, gejala stroke itu kayak gimana. Dia penyakit stroke itu penyebabnya itu karena ada penyumbatan pembuluh darah itu pada otak ya. Nah, biasa tahu sendiri kan kalian kan tadi penyebab gejalanya pada stroke itu ya, pasti kalian sudah tahu. Untuk pengobatannya itu pada penyakit degeneratif itu perlu namanya tindakan dilakukan oleh dokter ya, biasanya untuk para medis yang disesuaikan dengan penyakit degeneratif yang tersebut. Seperti penyakit Parkinson itu apa gitu kan penyebabnya, dan sesuai tanda gejalanya lah gitu ya. Ini ada beberapa metode gitu ya, seperti ya obatan gitu ya, obatan gitu kan, ada fisioterapi atau terapi okupasi gitu ya. Ada perlunya biasanya pasti orang itu kan lu kalau nggak bisa digerakkan lagi atau sudah parah operasi gitu ya, pasti gitu. Kalau untuk penyakit komplikasinya itu ada beberapa nih yang bakal saya sebut. Yang pertama karena cedera akibat jatuh, ada gangguannya tidur, ada sulit melakukan aktivitas sehari-hari ya. Biasanya orang kan sulit untuk beraktivitas sehari-hari. Ada nyeri secara berkepanjangan atau secara waktu lama gitu ya. Ya, nyerinya lama gitu. Ada namanya demensia. Nah, ada juga sulit makan dan minum. Ada juga tersedak hingga mengalami pneumonia aspirasi. Ini biasanya bisa mengganggu sistem pernapasan juga ya. Ada juga rentan terhadap infeksi, dehidrasi dan malnutrisi, dan depresi berat dan gangguan rasa cemas itu ya. Pencegahannya bisa kita seperti tidak merokok, gaya hidup sehatnya tadi ya, mengonsumsi makanan yang bergizi lengkap dan seimbang dengan memperbanyak konsumsi buah dan sayur ya, membatasi konsumsi minuman beralkohol gitu, berolahraga setidaknya 30 menit sehari lah gitu ya, sama tidak duduk terlalu lama gitu. Apalagi kadang biasanya para lansia itu duduknya menyilang, ada anak-anak duduk menyilang gitu. Dan setidaknya setelah duduk berjalanlah atau berlari lebih bagus gitu ya. Setidaknya jangan terlalu duduk lama gitu ya. Menjaga BB atau berat badan secara ideal. Biasanya kalau mengalami obesitas itu resikonya tinggi juga gitu. Nah, membatasi aktivitas fisik yang berat. Boleh kita seperti olahraga, boleh, tapi jangan terlalu berlebihan atau terlalu berat. Apalagi pada lansia itu kan penurunannya tuh sudah menurun gitu ya. Nah, sudah menurun gitu. Maka dari itu perlu namanya membatasi aktivitas yang berat itu tadi. Sama juga melatih otak. Nah, melatih otak itu dengan selalu belajar hal-hal yang baru gitu ya, dan melakukan permainan yang baru seperti bermain catur, bermain biliar gitu ya sesekali, atau belajar bahasa asing dan lain-lainnya ya. Dan juga tidak lupa istirahat, tidur yang cukup pasti harus gitu ya. Gitu. Nah, masalah penyakit degeneratif itu kan banyak terjadi di pada lansia. Maka dari itu kita perlu tahu nih perawatannya seperti apa, masalah penyakit degeneratif ini seperti apa. Maka dari itu tadi saya menjelaskan masalah dan penanganannya, perawatan itu seperti apa gitu ya. Itu tadi. Baiklah, itu saja ya.
Baiklah guys, itulah tadi saya mendeskripsikan atau menjelaskan sedikit ya materi tentang penyakit degeneratif nih, masalah penyakit degeneratif dan cara penanganannya, perawatannya, masalah penyakit degeneratif itu di salah satu penyakit pada sistem saraf tersebut ya. Baik, itu saja. Terima kasih ya guys ya. Maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Mohon maaf banget ya. Terima kasih. Salam sehat semuanya. See you.